Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renata Brumilala. Di sini saya akan melanjutkan cerita ulang buku bacaan saya yang berjudul Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik yang ditulis oleh Mula Sihtari dan Yazid At-Tafsir. Video sebelumnya saya sudah menceritakan ulang buku bacaan saya dari halaman 1 sampai 40. Maka di sini saya akan melanjutkan cerita ulang buku bacaan dari halaman 41 hingga bagian akhir buku yang sudah saya baca. Penulis menjelaskan bahwa seseorang harus menerima kenyataan hidup dengan ikhlas dan sabar, kemudian menentukan tujuan hidup yang lebih jelas, terarah, dan realistis, dan berusaha mencapainya melalui tindakan, konsistensi, dan evaluasi. Selama proses ini, penting untuk mengendalikan sifat-sifat buruk seperti marah, sombong, dan pendendam, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil suatu keputusan. Karena hal-hal ini sangat penting untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa penting untuk mengubah cara kita berpikir dan menjalani gaya hidup yang lebih baik, serta mengurangi sifat buruk seperti sombong, pemarah, pembohong, dan pendendam. Seseorang harus berani menghadapi masalah, bertanggung jawab atas tindakannya, tidak mudah menyerah, dan terus belajar dari pengalamannya selama proses mencapai tujuan. Kehidupan akan lebih terarah dan bermakna dengan sikap ini. Itu juga memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses memperbaiki diri dapat dicapai melalui beberapa langkah penting, seperti memaafkan, mengendalikan nafsu, membentuk lingkungan baik, dan mencari motivasi dalam hidup. Memaafkan menjadi kunci karena mampu menenangkan jiwa, menghilangkan rasa kebencian, membantu seseorang untuk menerima kenyataan, dan memperbaiki keadaan. Untuk menjaga keseimbangan hidup, pengendalian nafsu juga penting agar orang tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seseorang harus bijak dalam memilih atau bahkan membentuk lingkungan yang positif, karena lingkungan baik keluarga, masyarakat, atau pertemanan berperan besar dalam pembentukan karakter seseorang. Motivasi, baik dari diri sendiri maupun orang lain, berfungsi sebagai pendorong untuk kita terus bangkit, berkembang, dan untuk mencapai tujuan hidup. Dengan mengenali diri sendiri dan terus berusaha untuk memperbaikinya, seseorang dapat menjalani hidup dengan baik, seimbang, dan bermakna. Bagian yang paling berkesan dari halaman 41 sampai akhir ada pada bagian memaafkan. Bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang melepaskan beban di dalam diri sendiri agar kita bisa hidup lebih damai dan tenang. Ini adalah aspek yang paling menarik. Mengendalikan nafsu juga sangat penting untuk mencapai keseimbangan hidup dan menghindari masalah yang disebabkan oleh emosi atau rasa keinginan yang berlebihan. Sebaliknya, lingkungan kita, baik itu lingkungan pertemanan, keluarga maupun masyarakat, sangat mempengaruhi kepribadian kita. Jadi untuk menjadi lebih baik, kita perlu memilih lingkungan yang baik atau berusaha menciptakannya sendiri. Seperti menciptakan lingkungan yang baik untuk orang lain, bagi kita pun lingkungan itu positif. Kesan dari buku ini memberikan dorongan yang kuat untuk kita memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik, karena menekankan pentingnya memaafkan sebagai cara untuk mendapatkan ketenangan hati dan mengendalikan nafsu untuk mendapat kehidupan yang seimbang dan memilih dan menciptakan lingkungan yang positif. Dan buku ini juga mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih percaya diri dan mampu memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain itu juga penting bagi kita, karena yang paling penting untuk diri kita sendiri itu adalah menenangkan ketenangan hati. Karena hati kita tenang, kita akan selalu menjadi orang yang berpikir positif. Kita harus menjadi orang yang lebih baik, harus lebih tetap kepada pendirian kita agar tetap seimbang kehidupannya. Selain itu, isi dari buku ini juga memberi
tahu kita bahwa perubahan itu tidak hanya bergantung pada keadaan, tapi juga pada keinginan kita, dari diri kita sendiri untuk belajar, berusaha agar menjadi atau membawa diri untuk menjadi lebih baik. Karena di buku ini juga mengajak kita agar selalu tidak mengutamakan emosi dan keinginan yang ada diri kita itu secara berlebihan. Buku tersebut memberikan pesan untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan seimbang. Penting untuk memaafkan, mengendalikan diri, dan berada di lingkungan yang baik. Karena kalau kita berada di lingkungan yang baik, pasti kita akan menjadi orang seperti orang-orang yang ada lingkungan kita itu. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada karakter diri kita sendiri. Kalau lingkungannya nggak baik, pasti kita juga nggak baik. Tapi kalau lingkungannya positif, kita bahkan positif. Jadi baik, pesannya itu kita bisa memilih lingkungan yang baik, bahkan menciptakan lingkungan yang baik. Pembelajaran dari buku ini membawa perubahan diri itu dimulai dari keinginan untuk merubah sikap kita untuk menjadi lebih baik, untuk berpikir positif dan terus berusaha menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu bukan berarti menjadi sempurna, tapi bukan juga menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi membawa diri kita untuk lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena buku ini banyak memotivasi kita. Itu pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran dan motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu bukan berarti harus menjadi sempurna ataupun harus lebih baik daripada orang lain, tapi menjadi lebih baik itu kita mampu membawa diri kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya yang kita lalui. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.